Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Jadi, saya dan rekan saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu analisis data. Oke, apa itu analisis data? Menurut Patton pada tahun 1980, analisis data adalah proses mengatur data, mengkoordinasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Dan menurut Bogdan dan Taylor, pada tahun 1975, analisis data adalah proses yang merinci usaha formal untuk menentukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide, seperti yang disarankan oleh data, dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu. Kesimpulan analisis data. Jadi kesimpulannya bahwa analisis data melibatkan pengorganisasian, pengelompokan, dan penginterpretasian data untuk mengidentifikasi pola, kategori, dan unit dasar serta menemukan tema dan merumuskan hipotesis berdasarkan data yang ada. Oke, yang kedua, apa itu analisis data dengan Python? Analisis data dengan Python adalah proses pengumpulan, pembersihan, dan analisis data menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk membuat program Python memerlukan alat bantu untuk menulis dan menjalankan program Python, seperti Google Colaboratory. Google Colab dipilih karena digunakan secara online untuk mengambil data dari website yang online pula. Oke, selanjutnya ada teknik scraping dalam analisis data. Dalam analisis data, terdapat teknik yang disebut sebagai scraping. Scraping ialah salah satu bentuk penyalinan di mana data tertentu dikumpulkan dan disalin dari sebuah halaman web, bisa ke dalam basis data, spreadsheet, atau tampilan tertentu untuk pengambilan atau analisis data. Selanjutnya, materi kedua adalah perkakas analisis data. Google Colaboratory. Google Colab atau Google Colaboratory adalah salah satu lingkungan pengembangan aplikasi terintegrasi yang disediakan oleh Google secara online atau online ID. Karena sifatnya yang online, maka pengguna tidak perlu memerlukan instalasi dan dapat langsung menggunakan Google Colab untuk menulis program dan melakukan pengolahan data dari internet. Cara penggunaan Google Colaboratory. Yang pertama, buka Google Colaboratory melalui link https://colab-research.google.com. Jika diminta untuk sign in, silahkan masuk dengan menggunakan akun Google atau Gmail. Buat catatan baru melalui New Notebook seperti diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Notebook adalah penamaan untuk file kerja di dalam teks dokumen atau catatan dan teks kode program Python. Tampilan Google Colab saat pertama kali dibuka. Ada beberapa objek yang ada di Google Colab. Nama notebook, yang merupakan nama file berekstensi IP atau IPython notebook. Kita bisa mengganti nama notebook dengan mengklik nama notebook tersebut. Yang kedua ada star, yang menandakan tingkat kepentingan file ini. Header kanan yang berisi pilihan komentar, pilihan untuk berbagi atau share, pengaturan atau setting file, serta pengaturan akun. Menu bar yang berisi pilihan menu seperti file, edit, view, dan lain sebagainya. Panel kiri yang berisi beberapa ikon menu seperti daftar isi, pencarian, pengisipan kode, pengelolaan file, dan pemilihan perintah. Dan juga ada beberapa objek yang ada di Google Colab. Yang pertama ada toolbar atas yang berisi pilihan icon untuk penambahan kode atau teks, pilihan koneksi, dan pilihan penutup menu bar. Content notebook yang berisi tulisan kode program atau teks yang kita tulis. Yang terakhir adalah cell toolbar yang berisi pilihan icon untuk mengatur sel pada konten pemilihan atas atau bawah, koneksi antar sel, penambahan komentar, pengaturan editor, penggandaan penghapusan sel, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mulailah untuk membuat kode program Python dengan mencetak sebuah teks seperti contoh di bawah ini. Dan untuk yang keempat, untuk menguji hasil dari program tersebut, tekan tombol Run Cell atau bulat dan segitiga yang ada di pojok kiri area konten notebook jika berhasil. Layar output akan menghasilkan teks sesuai yang diharapkan di bawah konten notebook seperti pada gambar di bawah ini. Pertama-tama, buka Google dan cari Google Colab. Setelah itu, klik linknya dan langsung masuk ke dalam Google Colab. Lalu, pencet menu notebook baru.
Yang pertama, ketik print dengan print kurung buka tanda kutip angka 2 spasi tambah spasi 3 tanda kutip kurung tutup. Kemudian, pencet menu Run dan lihat hasilnya. Yang kedua yaitu ganti kembali data dalam print dengan print kurung buka angka 2 spasi tambah spasi 3 kurung tutup dan pencet kembali tombol Run. Untuk yang ketiga, ganti kembali data dalam print dengan print kurung buka tanda kutip angka 2 tanda kutip spasi tambah spasi tanda kutip angka 3 tanda kutip kurung tutup dan pencet kembali menu Run. Cukup sekian materi dari kami. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.